Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di sini, Nifa Channel, tempatnya informasi seputar CPNS dan P3K. Kali ini saya masih akan membahas lagi soal-soal dalam seleksi kompetensi dasar, yaitu materi tes wawasan kebangsaan TWK tentang tata negara part 2. Jadi jangan di skip ya teman-teman, dan nonton video ini sampai akhir. Berikut adalah contoh soal tes wawasan kebangsaan tentang tata negara. Kita langsung ke soal yang pertama. Negara hukum menurut pengertian yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Menjaga dan menindak para pelanggar aturan hukum. B. Memberikan pelayanan seluas-luasnya hak asasi manusia. C. Melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan bangsa. D. Menjaga ketertiban dan keamanan seluruh warga negara. Atau E. Menempatkan hukum berada di dalam kehidupan masyarakat. Jawabannya adalah E. Menempatkan hukum berada dalam kehidupan masyarakat. Soal selanjutnya. Keanggotaan MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna A. Hasil dari pemilihan umum yang luber. B. Sesuai dengan lapisan sosial masyarakat Indonesia. C. Menggambarkan kemajemukan bangsa Indonesia. D. Berasal dari anggota DPR, utusan daerah, dan golongan. Atau E. Menunjukkan tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia. Jawabannya adalah D. Berasal dari anggota DPR, utusan daerah, dan golongan. Masuk ke soal selanjutnya. Wewenang Mahkamah Agung dalam bidang legislatif adalah A. Melakukan peradilan tingkat kasasi. B. Mengadili perkara pada tingkat akhir. C. Menguji secara material peraturan pemerintah. D. Mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar. Atau E. Mengadili perkara yang melibatkan anggota DPR. Jawabannya adalah D. Mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia dapat melakukan naturalisasi istimewa kepada orang asing apabila A. Berjasa bagi negara Indonesia. B. Mendapat persetujuan dari DPR. C. Pernah tinggal lama di Indonesia. D. Mempunyai keturunan di Indonesia. Atau E. Mendirikan perusahaan besar di Indonesia. Jawabannya yang tepat di sini adalah A. Berjasa bagi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaan seperti yang ditegaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupakan A. Konsepsi tentang negara yang terkandung dalam pembukaan. B. Norma dasar dalam tata cara kehidupan bernegara. C. Penjabaran dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. D. Merupakan suatu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Atau E. Historisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawaban di sini adalah C. Penjabaran dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Soal berikutnya. Perbuatan yang termasuk masalah perdata adalah A. Korupsi. B. Terlibat penipuan. C. Lalai membayar utang. D. Mencuri milik keluarga. Atau E. Terlambat membayar pajak. Jawabannya di sini adalah D. Mencuri milik keluarga. Masuk ke soal selanjutnya. Ciri utama negara yang menganut kabinet parlementer adalah A. Kepala negara adalah presiden. B. Kepala negara adalah perdana menteri. C. Presiden bertanggung jawab kepada parlemen. D. Menteri bertanggung jawab terhadap presiden. Atau E. Anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat.
Jawabannya di sini adalah D. Jadi ciri utama negara yang menganut kabinet parlementer adalah menteri bertanggung jawab terhadap presiden. Jadi jawaban di sini adalah yang tepat adalah D. Hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 antara lain A. Fiskal, B. Politik, C. Pendidikan, D. Pertahanan, atau E. Ekonomi. Jawabannya adalah C. Pendidikan. Pengertian manusia sebagai insan politik adalah A. Makhluk yang dijadikan khalifah di bumi. B. Secara kodratis sebagai makhluk monodualis. C. Pelaksanaan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan. D. Makhluk pribadi Tuhan, makhluk pribadi ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Atau E. Makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain. Jawabannya adalah C. Pelaksana aktivitas-aktivitas politik kenegaraan. Hak DPR untuk melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang disebut A. Hak amandemen, B. Hak interpelasi, C. Hak inisiatif, D. Hak angket, atau E. Hak petisi. Jawabannya adalah hak amandemen. Jadi hak DPR untuk melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang disebut A. Hak amandemen. Demikianlah pembahasan soal tentang tes wawasan kebangsaan tata negara part 2 kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, see you, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.